Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan. Seorang advokat menggugat angka nol pada mata uang rupiah dan mengusulkan redenominasi atau lebih sederhananya mengubah 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah. Sebuah ide yang menarik, bukan? Tapi di balik ide ini ada banyak hal yang perlu kita pikirkan bersama. Apa dampaknya bagi masyarakat? Bagaimana prosesnya, dan tentu saja apakah langkah ini benar-benar solusi yang kita butuhkan. Mari kita telusuri bersama dalam video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share pendapat kalian di bawah. Ya, let's like ini. Yang mengajukan permohonan uji material ke MK untuk menyederhanakan nominal mata uang rupiah, jadi dengan skala 1.000 rupiah ini menjadi Rp1 ya, atau 1 rupiah, tanpa tentunya mengubah nilai tukarnya. Jadi menurut penggugat, ini dilakukan karena melihat sejumlah manfaat ya, yang baik ke depannya untuk Indonesia. Nah, untuk membahas ini, saya sudah menghadirkan langsung Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Saya sapa terlebih dahulu untuk kita nanti melihat bagaimana sebenarnya dampak keuntungan dan kerugian yang akan dihadapi oleh Indonesia apabila ini diterapkan atau lolos nantinya ya. Selamat siang Mas Joshua, apa kabar, sehat Mas? Selamat siang Gracia, kabar baik. Terima kasih Mas Joshua sudah berkenan bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Jadi saya langsung tanyakan saja ke Mas Joshua saat ini ya, yang lagi ramai juga dibahas di sosial media. Tanggapan terkait dengan adanya gugatan ke MK terkait redenominasi mata uang rupiah ini seperti apa ya Mas? Saya pikir memang redenominasi ini kan sudah cukup lama ya dibahas ya. Mungkin 2017 terus sempat dibahas juga dengan DPR. Meskipun tentunya kami melihat bahwa masyarakat ataupun pemerintah perlu memahami juga ya apa sebenarnya redenominasi itu ya. Semata-mata redenominasi itu kan memang ada beberapa kalangan masyarakat yang menanggapinya dengan benar gitu ya, bahwa ini adalah penyederhanaan dalam hal pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga ataupun nilai tukar rupiahnya terhadap harga barang atau jasa. Namun juga mungkin ada sebagian masyarakat juga yang tentunya bisa ataupun mungkin bisa mengartikannya bisa beda ya, artinya seperti sharing yang terjadi tahun 66 ya. Pada saat itu nilai uangnya memang hilang ya, dari 1.000 dipotong jadi 1 rupiah, sehingga tentunya kondisinya ini akan mempengaruhi dari sisi psikologis dan juga dari masyarakat gitu ya. Dan ya tentunya menanggapi hal tersebut karena ini sudah lama ya dibahasnya dan sempat masuk prolegnas, sempat juga tidak dimasukkan ke dalam prolegnas. Artinya dengan adanya aspirasi dari masyarakat tersebut, tentunya ya MK sah-sah saja ya apabila nanti akan dilontarkan lagi kepada DPR atau pemerintah. Tapi tentunya ini akan menjadi bagaimana nanti, apakah ini akan menjadi prioritas pemerintah ataupun DPR menjadi prolegnas ya, karena tentunya ada banyak prasyarat yang harus dipenuhi sebelum adanya program redenominasi ini bisa berjalan ya. Karena tentunya tidak mudah ya, karena juga di dalam pelaksanaannya ya beberapa negara tetangga yang sudah melaksanakan redenominasi ini tidak mudah ya, karena tadi ya ini kita perlu ada penyeragaman dari sisi persepsi agar tidak ada mispersepsi terkait dengan sharing ya, karena ini masih banyak masih banyak juga kalangan masyarakat yang mengartikannya adalah pemotongan dari nilai uang tersebut ya, karena yang seperti terjadi di tahun 65-66 yaitu uangnya memang terpangkas, tapi yang mestinya dipahami dari sisi redenominasi ya penyederhanaan dari nol di belakang koma 3 angka itu dihilangkan. Sepertinya seperti itu. Ya,
Jadi kalau kita lihat kan ada sebenarnya langkah-langkah yang sudah pernah dilakukan gitu ya, rencana-rencana di tahun-tahun sebelumnya. Tadi Mas Joshua juga sempat mengungkit itu. Dan kalau kita lihat juga dari runtutan sejarah tahun 1965 di era Presiden Soekarno ya Mas ya, waktu itu Indonesia pernah melaksanakan kebijakan redominasi. Apa yang membuat langkah ini kemudian maju mundur? Karena beberapa tahun lalu juga sempat diisukan, kemudian tidak jadi. Apa membuat ini maju mundur seperti yang langkah ini untuk diterapkan? Nah, saya klarifikasi lagi ya. Tahun 65 itu adalah terjadi adalah centering, ya, pemotongan nilai-nilai uangnya ya. Jadi bukan penyederhanaan dari sisi jumlah digitnya. Jadi kalau kita bicara dari denominasi, ini hanya penyederhanaan jumlah digitnya ya dalam denominasi rupiah tanpa mengurangi tadi daya beli, harga ataupun nilai tukarnya terhadap harga barang. Nah, penyebabnya tadi saya pikir ya tentunya prioritas ya. Ada itu dalam hal pemerintah melihat bahwa mungkin ini bukan menjadi salah satu hal yang menjadi urgent ya, menjadi dinilai urgent sehingga harus dimasukkan menjadi prolegnas atau tidak gitu ya, karena tadi perlu ada beberapa kondisi ya, kondisi dalam hal kondisinya politik sosial harus stabil, ekonomi juga stabil ya, itu yang harus dipenuhi juga. Lalu juga dalam hal kondisi yang mendukung lagi adalah persepsi tadi ya, dari sisi sosialisasinya ya, artinya yang kita lihat juga adalah ini terkait dengan rounding up ya, karena kan kalau nanti kita bicara misalkan kita saat ini belanja misalkan tadinya 9.700 gitu ya, 9.500, dan berarti nanti jadi 9,5 ya. 9,5 berarti bisa dibulatkan ke atas ya, jadi 10. Nah, itu biasanya kalau misalkan berlebihan running up-nya ataupun pembulatan ke atasnya ini bisa menjadi bisa mendorong inflasi. Lalu juga tadi mungkin akan ada penolakan dari ketidakpahaman dari masyarakat ya, karena tadi perlu ada komunikasi dan juga sosialisasi yang baik ya, karena kalau kita bicara misalkan yang terjadi di Turki, lalu juga misalkan di Turki itu bahkan terjadi redenominasi 6 kali ya, di tahun 2005. Romania juga terjadi pemotongan 6 digit angka di Turki, dan Romania juga 2005 pemotongan 4 digit angka di 2005. Polandia juga sebelumnya 91 4 digit angka pemotongannya, dan ini memang dilakukan di saat perekonomiannya stabil. Dan tentunya tadi perlu ada public campaign dan juga edukasi yang intensif ya, karena tadi pemahaman dari masyarakat itu perlu sama, dan tadi tidak menimbulkan kegaduhan ataupun tadi mispersepsi ya dari masyarakat itu sendiri ya, karena tadi kalau misalkan masyarakat menanggapinya ini sebagai centering seperti yang kita alami juga di tahun 65-66, tentunya ini akan bisa berdampak negatif ya pada perekonomian ya, karena kalau kita lihat saat ini saja kan sudah banyak ya hashtag, misalkan banyak masyarakat frugal living ataupun YONO ya, Yon Limit One. Artinya kan ini udah dengan adanya, apalagi nanti dengan adanya centering ataupun persepsi centering, artinya ada pemotongan nilai uang di situ, berarti kan ini daya belinya akan makin turun ya. Berarti ini dampaknya akan jauh lebih negatif lagi buat perekonomian kita gitu. Sehingga adanya ini yang harus kita pahami juga ya, sekalipun memang dampak positifnya adalah kalau adanya redenominasi ini tentunya ya tadi misalkan saat ini nilai tukar rupiah ya terhadap dolar Amerika Serikat misalkan 16.500 ya, nantinya bisa menjadi hanya 16,5 gitu ya. Itu which is kan berarti sebenarnya ini jadi kebanggaan ya buat pride juga ya, bahwa rupiah kita nilainya terhadap dolar tidak sebesar itu gitu ya. Jadi artinya ya tentunya akan ada pro-nya ya tadi, rupiah menjadi setara dengan mata uang dunia lainnya. Lalu juga pros-nya lagi adalah dalam jangka panjang pun juga ini akan bisa adanya penghematan ya biaya pencetakan uang, karena akan ada lebih efisien juga ya. Kalau kita lihat juga misalkan di APBN itu kan kita sampai APBN kita kan kuadriliun ya, artinya kalau misalkan itu nol-nolnya harus sampai ditulis sampai terlalu banyak, betul. Ya iya, jadi nol terlalu banyak. Jadi artinya dengan adanya redenominasi ini, penghilangan nol itu, penyederhanaan denominasi tadi itu, artinya ini akan bisa membuat efisiensi juga. Jadi artinya
perlu ada tadi landasan hukumnya juga, ya undang-undangnya juga, undang-undang RUU redenominasinya juga, dan juga tadi perlu juga ada kajian-kajian yang mendukungnya ya, sehingga tadi agar pada saat nanti pelaksanaan redenominasinya ini agar bisa berjalan dengan baik dan tadi tidak berdampak negatif pada perekonomian. Oke, Mas Joshua, saat ini MK telah mengirimkan surat kepada DPR dan juga Presiden untuk siap menghadapi gugatan yang diterima di MK. Nah, kalau dari Mas Joshua sendiri melihat ini, apakah optimistis kemungkinan nanti akan dibawa ke dalam pembicaraan? Kemudian, apakah Indonesia sudah ideal sebenarnya untuk menerapkan redenominasi ini, Mas? Pada kali ini saya mencoba mereaksi sebuah video dengan tema advokat gugat angka 0 di mata uang rupiah. Minta Rp1.000 dirubah jadi Rp1 sedang viral. Video ini pada 6 hari yang lalu di liputan 6. Topik ini benar-benar menarik perhatian saya. Seorang advokat menggugat angka 0 pada mata uang rupiah dan mengusulkan redenominasi, yaitu mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Langkah ini menurutnya bertujuan untuk menyederhanakan transaksi dan mengurangi kerumitan akibat banyaknya angka 0. Ia bahkan menyebut bahwa angka 0 yang berlebihan bisa menyebabkan kelelahan mata dan kesulitan dalam transaksi sehari-hari. Namun, mari kita pikirkan lebih jauh, redenominasi bukanlah hal yang sederhana. Ini melibatkan perubahan besar dalam sistem keuangan, mulai dari penyesuaian perangkat lunak hingga edukasi masyarakat. Selain itu, apakah benar-benar solusi yang mendesak untuk masalah ekonomi kita atau hanya sekedar wacana yang menarik perhatian? Di sisi lain, ada juga argumen bahwa langkah ini bisa meningkatkan citra rupiah di mata dunia internasional seperti yang terjadi di negara-negara lain yang telah sukses melakukan redenominasi. Tapi, apakah ini siap untuk menghadapi tantangan besar ini? Bagaimana menurut kalian, apakah ini langkah yang perlu didukung atau justru terlalu berisiko untuk diterapkan saat ini? Adapun keuntungan redenominasi, yang pertama penyederhanaan transaksi. Redenominasi mempermudah pencatatan keuangan, transaksi sehari-hari, dan pelaporan akuntansi dengan mengurangi jumlah digit. Yang kedua, meningkatkan citra mata uang dengan lebih sedikit angka 0 dapat memberikan kesan yang lebih kuat dan stabil di tingkat internasional. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi sistem keuangan bank. Lembaga keuangan dan kasir tidak perlu menangani angka yang panjang sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan manusia. Yang keempat, memberikan psikologi positif. Redenominasi dapat menciptakan persepsi ekonomi yang lebih baik di mata masyarakat, walaupun efeknya mungkin lebih simbolis. 5. Kemudahan dalam penyesuaian teknologi. Dengan sistem yang sederhana, perangkat lunak dan sistem keuangan modern akan lebih mudah diadaptasi. Dan kerugiannya, yang pertama adalah biaya implementasi tinggi. Proses ini memerlukan biaya besar untuk mencetak uang baru, memperbarui sistem, dan mengedukasi masyarakat. Yang kedua, risiko kesalahpahaman publik. Masyarakat bisa salah paham dan menganggap bahwa nilai real uang berkurang, yang dapat menyebabkan panic buying atau penarikan besar-besaran. 3. Tantangan dalam edukasi. Sosialisasi membutuhkan waktu yang panjang agar masyarakat memahami dan menerima perubahan ini tanpa kesalahan penggunaan. Yang keempat, pengaruh sementara terhadap inflasi pada tahap awal. Ada risiko inflasi psikologis di mana harga barang-barang dapat meningkat karena kurangnya pemahaman masyarakat atau ketidakseimbangan sementara dalam penawaran dan permintaan. Yang kelima, tidak menyelesaikan masalah fundamental ekonomi. Redenominasi hanyalah perubahan nominal dan tidak berdampak langsung pada masalah mendasar seperti inflasi atau ketimpangan ekonomi. Adapun beberapa negara yang pernah melakukan redenominasi mata uang seperti Turki tahun 2005, Turki menghapus 6 nol dari mata uang lira menjadi lira baru. Proses ini dilakukan secara bertahap selama 7 tahun dengan mata uang lama dan baru beredar bersamaan pada tahap awal. Stabilitas ekonomi tetap terjaga selama proses ini.
Yang kedua, Rumania tahun 2005. Rumania menghapus 4 nol dan mata uang leu menjadi leu baru. Langkah ini membantu penyederhanaan transaksi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang lokal. Yang ketiga, Polandia tahun 1995. Polandia menghapus 4 nol dari mata uang zloty. Proses ini dilakukan dengan hati-hati dengan ekonomi Polandia tetap stabil selama transisi. Lalu yang keempat, Brasil tahun 1994. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya berhasil melakukan redominasi dengan memperkenalkan mata uang real menggantikan Cruzeiro. Langkah ini dilakukan bersama dengan reformasi ekonomi yang lebih luas untuk mengendalikan inflasi. Negara-negara ini menunjukkan bahwa redominasi bisa berhasil jika dilakukan dengan perencanaan matang, stabilitas ekonomi, dan edukasi masyarakat yang baik. Dan tentunya kita akan bertanya, mengapa negara melakukan redominasi? Tentunya yang pertama, penyederhanaan sistem keuangan. Ketika inflasi tinggi berlangsung selama bertahun-tahun, jumlah nol di mata uang menjadi berlebihan. Redominasi menghapus nol-nol ini membuat transaksi lebih sederhana dan pencatatan lebih mudah. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan mata uang. Redominasi dapat meningkatkan citra mata uang di tingkat domestik maupun internasional, menunjukkan kesan stabilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan ekonomi. Yang ketiga, mengendalikan persepsi inflasi dalam beberapa kasus. Redominasi dilakukan untuk mengatasi dampak psikologis dari mata uang yang terlihat tidak bernilai karena terlalu banyak nol, meskipun nilai realnya tetap sama. Yang keempat, efisiensi administrasi dan teknologi. Dengan jumlah tiket yang lebih kecil, perangkat lunak akuntansi, mesin kasir, dan sistem keuangan lainnya menjadi lebih efisien dan mudah digunakan. Yang kelima, momen reformasi ekonomi. Redominasi yang sering dilakukan bersamaan dengan langkah-langkah lain untuk memperbaiki kondisi ekonomi seperti pengendalian inflasi atau reformasi fiskal. Namun, keputusan untuk meredominasi biasanya diambil dengan hati-hati, mengingat dampaknya yang luas pada masyarakat dan ekonomi. Pemerintah harus memastikan transisi yang lancar melalui edukasi dan persiapan infrastruktur. Itulah pembahasan kita hari ini tentang usulan redominasi rupiah. Sebuah ide yang tentu memicu banyak opini dan pertanyaan. Apakah langkah ini benar-benar solusi untuk ekonomi kita, atau justru tantangan baru yang harus dihadapi? Semua tentu kembali kepada perencanaan dan kesiapan kita bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komen di bawah ini, karena saya ingin tahu pendapat kalian tentang ini. Like video ini jika menurut kalian bermanfaat, dan jangan lupa subscribe untuk pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video